wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma basalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah jauh daripada tipu daya syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran surat Ali Imran ayat 133. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, sidang jemaah zuhur rahimakumullah, bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jemaah zuhur rahimakumullah, ayat yang kita baca tadi sering kita dengar, bahkan sudah banyak yang hafal. Tapi di dalam ini yang berat itu kadang-kadang, kata istilah sekarang, mengimplementasikan di dalam kehidupan. Malah kadang-kadang bapak-bapak, ibu-ibu, semua kita tahu bahwa Al-Quran itu diturunkan Allah ila zulumati wan nur, untuk mengeluarkan manusia dari gelap kepada terang benderang, dari kesesatan kepada kebenaran. Akan tetapi ternyata sebagian dari orang-orang yang bisa baca Al-Quran, sering baca Al-Quran, bahkan sering menamatkan Al-Quran. Ada juga orang-orang itu kadang-kadang Al-Quran tak mampu merubah sikap mental manusia. Kecil orang awak, Quran dibaca kicau untuk itu ya. Quran dibaca, ya, dustanya seperti itu juga. Padahal dia baca Al-Quran. Jadi di sini bukan berarti membaca Al-Quran tidak mendapat pahala, akan tetapi bacaan Al-Quran yang seperti itu tidak akan mampu merubah sikap mental. Kenapa? Satu di antara jawabannya adalah karena Al-Quran tidak dijadikan sumber pengetahuan. Sidang jemaah zuhur rahimakumullah. Sekarang kita lihat ayat. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhan. Siapa orang-orang yang bersegera mencari ampunan dari Tuhan?
Yang pertama tentu orang-orang yang menyadari dirinya punya salah. Orang-orang yang menyadari dirinya punya dosa. Tapi kalau orang yang sudah tidak menyadari bahwa dirinya tidak punya salah dan tidak pernah punya dosa, takkan pernah mereka akan bersegera minta ampun kepada Allah. Apalagi dalam kehidupan kita ditemukan sesuatu yang telah terbiasa. Kita ulangi, sesuatu yang telah terbiasa, sekalipun itu salah, biasanya menjadi tidak salah. Orang mengaku muslim lalu dia tidak sholat, dia tidak merasa salah kalau sholatnya tidak dilaksanakan. Dan tidak pernah ditambah pengetahuan tentang agama, tentang itu. Bahkan tak mungkin mereka akan bersegera mencari ampunan Allah. Sebagaimana awal kita katakan, perbuatan yang sudah biasa sekalipun salah menjadi sesuatu yang tidak salah. Perbuatan-perbuatan dosa kalau sudah biasa, biasanya menjadi tidak dosa. Kini bapak-bapak, ibu-ibu, lah biasa orang saling salah menyalahan, saling jatuh-menjatuhan, saling sikut menyikut, ya, saling menuduh. Apalagi yang benar itu dia, semua orang ini disalah, dianggap tidak apa-apa saja. Padahal ibu bapak sidang jamaah zuhur rahimakumullah, satu bagian daripada ingin mengembalikan pandangan manusia untuk menjadi manusia-manusia yang sadar dirinya adalah punya salah, dirinya adalah punya dosa, itu dijadikan oleh orang-orang yang beribadah kepada Allah. Siapa orang-orang yang beribadah itu? Prinsipnya adalah orang yang beribadah itu adalah orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang-orang yang berusaha menjadikan dirinya mencintai Allah. Dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alalah tinggi tingkat ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mohon maaf, sebahagian ibadah yang dikerjakan pun tidak sesuai dengan sunnah. Ibadah pun tidak dapat apa-apa. Contoh kecil ibu-ibu, bapak-bapak, mohon maaf, tidak ada kita yang tidak tahu bahwa sholat sunat tahiyatul masjid itu adalah hukumnya sunat. Tapi kadang-kadang hukum syariat melemahkan sunnah. Saya ulangi, kadang-kadang hukum syariat itu melemahkan sunnah. Mana? Tahiyatul masjid adalah sunat. Sunat itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sekarang kita tingkatkan sedikit. Salat sunat tahiyatul masjid hukumnya sunat. Sunat itu adalah dikerjakan berpahala, ditinggalkan rugi. Kalau sudah merasa rugi, bagaimana ingatan kita untuk tidak rugi? Itu dalam hukum syariat sunat. Ternyata tahiyatul masjid tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi. Kalau ini tidak pernah ditinggalkan Nabi, artinya sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi, intinya adalah wajib. Tapi di awak lelaki di kepala bahasa itu sunat, diajak dek kawan malah tak satu sembahyang sunat, nah wajib saya tak kerja mujuh aja. Karena sudah dikekang pengetahuannya itu.
Kita tambahkan lagi. Salat tahiyatul masjid. Di manakah kita orang yang melaksanakan tahiyatul masjid itu berdiri untuk kesempurnaan salat tahiyatul masjid itu? Untuk kesempurnaan salat tahiyatul masjid kita berdiri pada saf di mana tidak ada lagi saf di hadapan kita. Artinya saf yang paling depan. Mohon maaf ibu-ibu, jangan pindah lo biko saf kemari, biko cik ustad saf muko ibu-ibu tetap situ yang ada batih itu. Ibu bapak, ternyata kesempurnaan pelaksanaan salat sunat tahiyatul masjid, orang yang melaksanakannya berdiri pada saf di mana tidak ada lagi saf di hadapannya. Artinya saf nempel yang muko. Dengan artian tidak sahkah di belakang? Bukan tidak sah, kurang sempurna. Tidak sahkah di luar? Bukan tidak sah, kurang sempurna. Mohon maaf. Dan paling banyak melaksanakan sholat sunat tahiyatul masjid kok di mana? Mohon maaf, si kolenda di mana? Di mangin nang kancang. Di mana tampe nang sero. Malah ibu bapak, hampir setiap kali saya menjadi khutbah Jumat, lalu saya bilang, bapak-bapak silakan penuhkan saf yang masih kosong di depan. Ada aja menggari itu bertunjuk, Pak Azu kemuko Pak, bantu akannya caki ya Pak. Padahal yang kita lakukan itu bukan keinginan kita, maka ibadah pun tak bisa menurut kemauan kita. Jadi kadang-kadang orang-orang yang sudah berusaha untuk menjadikan diri mereka mencintai Allah dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah. Ternyata ibu-ibu, bapak-bapak, ibadahnya pun tak mampu untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Alhamdulillah, orang yang sudah menyadari dirinya punya salah, dirinya punya dosa, maka dengan demikian dia jadikan dirinya orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang menjadikan dirinya seseorang yang mencintai Allah, dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah. Lalu setelah itu, untuk kesempurnaan diri mereka itu menyatakan bahwa dia adalah orang-orang yang bersegera menjadi mencari keampunan Allah. Dia tahu ayat Allah. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard. Bahwa orang-orang yang mengejar keampunan Allah itu pembalasannya adalah surga. Surga yang mana? Surganya yang seluas langit dan bumi. Mana di antara makna pengertian surga yang luasnya seluas langit dan bumi? Di antara maknanya adalah waja'alna min baini aidihim. Kata Allah di dalam surat An-Nahl ayat 96. Kata Allah, dan Allah akan memberikan pembalasan yang lebih daripada apa yang telah mereka kerjakan. Artinya apa yang kita lakukan, bentuk ibadah yang kita perbuat, bentuk kebaikan yang kita lakukan, kita berkeyakinan bahwa Allah memberikan pembalasan yang lebih. Di antara maknanya apa? Allah memberikan pembalasan itu tidak setimpal dengan apa yang kita lakukan. Jamaah zuhur rahimakumullah. Dek kita sebahagian itu kelemahan kita, termasuk ambo barangkali. Sebab apa? Aisyah pernah bertanya kepada Rasulullah. Apa kata Aisyah? Ya Rasul, engkau kan sudah diampuni dosa engkau oleh Allah. Engkau kan sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Kenapa engkau beribadah begitu terus sampai tidak tidur, sampai bengkak kakimu untuk beribadah kepada Allah? Untuk apa? Ternyata Rasul menyatakan, apa yang saya lakukan tidak setimpal dengan apa yang Allah berikan kepada saya. Jamaah zuhur rahimakumullah.
Andaikan kita berkeyakinan bahwa kita punya salah, kita punya dosa, maka kita berusaha untuk menjadikan diri kita orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman? Orang yang menjadikan dirinya mencintai Allah, dibuktikan dengan tingginya tingkat ketaatannya kepada Allah. Setelah itu akan menjadi motivasi mereka untuk lebih kuat beribadah kepada Allah, bahwa Allah menyatakan memberikan pembalasan surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Di antara maknanya apa? Allah memberikan pembalasan yang lebih daripada apa yang telah mereka kerjakan. Itu diberikan kepada orang-orang yang takwa. Namun labantu itu, ibu-ibu, bapak-bapak, masih belum juga dikatakan orang-orang yang takwa. Bagaimana orang-orang yang takwa? Insya Allah orang-orang yang dicintai Allah. Untuk menjadi orang yang dicintai Allah, moga-moga pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر لا إله إلا